Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya Iva Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai macam kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, bimbingan mu'alaf, khutbah Jumat, sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis atas berbagai macam topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini kita membahas topik-topik itu bukan hanya dari sudut pandang keagamaan saja bersama dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten, tapi juga bersama dengan para ahli yang sangat pakar di bidangnya masing-masing. Dan teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang sangat amat seru untuk kita kuliti dan seringkali ditanyakan oleh teman-teman semua pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu mengenai bumi itu amanah bukan tempat sampah. Untuk menguliti hal ini tentunya saya tidak akan sendirian. Kita sudah kehadiran dua narasumber yang tentunya sudah siap untuk membagikan ilmunya kepada teman-teman semuanya. Narasumber kita yang pertama yaitu ada Ustadz di Cari Ustadz dan dosen Usuluddin di Institut Darul Quran, Ustadz Muhammad Asgar Muzaki LCMAG. Dan narasumber kita lainnya yaitu ada Mbak Rahma Sofiana, beliau adalah project leader dari Ummah for Earth. Dan untuk pengetahuan teman-teman semuanya bahwa Ummah for Earth adalah sebuah inisiatif gerakan dengan tujuan memberdayakan umat muslim yang menghadapi krisis iklim. Kita sapa dulu narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Asgar dan juga Mbak Rahwa. Terima kasih sudah bersedia untuk berbagi dengan teman-teman semuanya, menikmati waktu ngabuburit teman-teman semuanya ya, sambil cari-cari ilmu kita ya sore hari ini. Berkaitan dengan topik bahasan kita pada sore hari ini, bumi itu amanah bukan tempat sampah. Ini berkaitan erat dengan fenomena alam di mana di Indonesia sendiri bulan Januari kemarin ya, fenomena bencana alam banjir itu adalah fenomena yang cukup sering kita alami gitu, dan salah satu sebabnya selain curah hujan yang tinggi, tapi juga ada sebab lain, karena tersumbatnya aliran air karena banyaknya sampah, begitu ya. Nah, menanggapi hal ini, Ustadz Asgar, gimana Islam ini memandang tindakan menjaga lingkungan ini menjadi sesuatu hal yang bernilai ibadah, bagaimana Ustadz? Terima kasih, Mbak. Jadi ayat yang sering dikutip untuk membahas lingkungan ini biasanya ayat tentang khilafah manusia di muka bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Bahwasanya manusia itu diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi. Barangkali ulama ada seragam gitu ya ketika menafsirkan kata khalifah, tapi yang pasti menjadi tugas manusia untuk dibebankan di pundak mereka untuk melestarikan, menjaga semesta gitu, Mbak. Jadi amanah untuk menjaga bumi ini sebagaimana varian amanah lainnya. Ada amanah untuk orang tua kepada anaknya, amanah menjadi seorang pejabat, amanah sebagai ketua kelas. Tapi ya itu semua kalau dikerjakan gitu ya, itu kan pasti berpahala. Iya. Jadi orang tua, jadi ketua kelas, termasuk amanah yang besar kayak menjaga bumi ini. Nah, dan jika memang dia gagal dalam melaksanakan amanahnya atau bahkan mengeksploitasi amanah tersebut, berbuat semena-mena gitu ya, maka meniscayakan dosa juga di situ pastinya. Iya, karena ya itu tadi ya, tindakan orang-orang yang membuang sampah sembarangan sampai akhirnya menyebabkan bencana alam banjir itu pastinya kan merugikan orang banyak, dan itu bertentangan sekali dengan apa yang diamanahkan oleh Al-Quran kepada kita manusia untuk bertanggung jawab atas Betul. bumi kita begitu ya San ya. Nah, berkaitan dengan hal ini Mbak Rahma, kita tahu bahwa sampah itu awalnya pastinya dengan adanya itu di lingkungan sehari-hari kita ya. Betul. Di sampah di rumah kita terutama yang paling banyak itu sampah makanan, limbah domestik lah itu yang paling banyak. Nah, seberapa besar sebetulnya dampak si limbah domestik ini terhadap lingkungan kita, lingkungan sekitar kita? Dan ada nggak cara yang paling sederhana untuk masyarakat kita ini belajar sedikit-sedikit mengurangi sampah di kehidupan kita sehari-hari? Khususnya untuk limbah domestik tadi ya Mbak ya, Iya iya. bagaimana Mbak? Baik, terima kasih Mbak Iva. Mungkin,
Pertama saya mau kasih beberapa data dulu, ini supaya kita ngomong ada datanya gitu, ada, Dasarnya. ada dasarnya, dan ini valid, ini data dari, Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, Indonesia salah satu anggotanya. Di situ dibilang bahwa peningkatan sampah plastik di seluruh dunia itu naik hingga 2 kali lipat dari tahun 2000 hingga tahun 2019. Wow, besar Jadi dari 213 juta ton menjadi 460 juta ton. Jadi hampir 2 kali lipatnya lebih ya. Itu di seluruh dunia. Mhm. Terus kita ngomong lagi lebih skup kecil, data KLHK sendiri, Mhm. Kementerian Lingkungan Hidup kita, itu mencatat bahwa ada total 41 juta ton sampah hanya di tahun 2023. Mmm. Kemudian sebanyak 7 jutanya atau 20%-nya adalah sampah plastik yang tentunya juga berasal dari domestik gitu. Nah, dari data ini kita melihat bahwa konsumsi plastik gitu ya, konsumsi plastik atau kemasan sekali pakai Mhm. itu memang sekarang kayaknya sulit untuk dihindari gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena mungkin plastik dinilai lebih praktis, lebih higienis gitu ya dan cepat gitu ya. Tapi kalau melihat data yang tadi gitu, ini kita zolim bener gitu ya. Membuang segitu banyak sampah dalam satu hari gitu ya, karena ini kan dikali sejumlah banyak orang gitu ya. Mungkin kalau secara pribadi kita melihatnya, "Ah, cuman satu sedotan," gitu, Iya. "Ah, cuma satu gelas plastik, satu botol plastik." Tapi dikali Berapa banyak misalnya orang di 10 sini? juta orang populasi di Jakarta, ya sebanyak itulah yang dihasilkan. Sebenarnya kalau melihat tren gitu ya, mungkin saat ini dan ini mungkin di kalangan anak muda ya, saya lihat tuh banyak yang udah mulai bawa tumbler gitu ya, bawa wadah sendiri gitu, udah gitu sekarang cakep-cakep gitu ya. Iya. Modelnya tuh berupa beragam warna dan rupa gitu. Saya pikir ini adalah sebuah gerakan yang mungkin harus dibiasakan ya. Karena untuk memulai itu mudah biasanya gitu kan ya Ustadz, Mbak Ipa, tapi untuk mempertahankan supaya itu bisa konsisten, nah itu yang sebenarnya cukup sulit gitu. Mungkin tidak 100% kita tidak menggunakan plastik atau kemasan sama sekali, tapi bertahap gitu. Jadi bisa kita kurangi pelan-pelan. Oke, dimulai dari diri kita sendiri dulu Dimulai dari ya, Mbak, ya. diri, betul. Banyak orang di luaran sana yang sudah punya kesadaran untuk bawa tumbler ke mana-mana, bahwa bawa apa, tas iya, tote Iya, bag, tas belanja ya, ke mana-mana untuk menghindari sampah-sampah plastik itu, bahkan di beberapa supermarket pun udah ada yang dilarang. dilarang ya, udah Betul. nggak memproduksi lagi hal itu. Nah, kita kan tahu nih Ustadz, kalau penggunaan atau tindakan membuang sampah sembarangan, produksi sampah yang sebegitu besar ya tadi disampaikan oleh Mbak Rahma gitu. Ini kan pastinya berdampak sangat amat negatif untuk lingkungan kita dan pastinya untuk kehidupan kita sebagai manusia yang harusnya saling menjaga satu sama lain, itu sangat merugikan. Ada nggak sih Ustadz sebetulnya konsekuensi seperti apakah ada dosa atau dampak spiritual yang bisa kita rasakan gitu ya sebagai orang-orang yang terkena dampak buruk atas kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan ini dan gimana sebetulnya Islam ini mengajarkan konsep kebersihan sehingga kita tuh jangan sampai membuang sampah sembarangan, kalau seandainya ada sampah dipilah-pilah dan lain sebagainya begitu ya, bagaimana Ustadz? Terima kasih Mbak Ipa. Jadi yang pertama memang agama kita ini itu kan masalah bersuci itu bab pertama, Mbak. Iya. Di setiap kitab fikih itu bab tohara yang pertama. Kemudian kita diwajibkan untuk bersih, bersuci itu ya 5 kali sehari. Bahkan dalam sebuah hadis itu disunahkan kita bersuci sebisanya, sepanjang mungkin kalau bisa masih suci, suci aja gitu, jangan wudu-wudu lagi. Ini menggambarkan bahwasanya memang betapa repotnya jadi umat Islam kalau kita tuh nggak bersih gitu ya. Iya betul. Itu baru kebersihan badan ya, Mbak, ya, Iya. belum lagi kebersihan tempat sholat, kemudian pakaian. Iya betul. Jadi makanya nggak heran kalau Rasulullah bilang, eee, kebersihan itu sebagian dari iman. Iya. Walaupun hadis yang lebih populer itu at-tuhur bukan an-nazafah. Oh. At-tuhuru syatrul iman kata Rasulullah. Maka ironi banget kalau ada orang yang ngakunya udah sholat 5 waktu tapi dia nih habis
minum es teh yang di jalan tuh kan, minum, kan puasa. Saya kadang-kadang, jadi kesel juga gitu ya, Mbak, ya. Apalagi misalnya itu terjadi sebuah ironi gitu, ada mobil nih, di belakangnya dia kayak udah ngaji gitu tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba buang dari kaca puntung rokok, kulit jeruk, botol apalah gitu, Mbak, ya. Andai saya lebih ekstrovert mungkin saya bakal balikin botol itu ke dia gitu. Cuma cuma saya orangnya pasifis ya, Mbak, ya. Cinta damai akhirnya ya memang. Karena itu paradoks. Karena bab pertama dalam Islam itu memang taharah. Bab sholatnya kemudian. Kalau misalnya ada orang yang udah sholat 5 waktu, puasa nanti bulan Ramadan sebulan penuh, tapi ternyata dia masih buang sampah sembarangan, gimana gitu logikanya gitu ya, Mbak, ya. Jadi selain konsekuensi dosa juga pasti ada konsekuensi sosial. Orang-orang yang buang sampah sembarangan hari ini siap-siap dihadiahi pukulan sama orang lain pasti. Kar karena orang udah mikir semua, orang udah dewasa semua gitu kan, udah pintar semua. Udah dewasa, udah gede, udah ngaji, masih buang sampah gitu ya, Mbak, ya. Syukur-syukur nggak dilempar balik loh. Tirik, aduh. Aduh, jadi begitu. Islam itu konsep kebersihan di dalam Islam itu bahkan di bab pertama ya, undang fikih gitu. Jadi sebegitu pentingnya. Bahkan kalau kita sholat itu kan yang pertama kali harus sah itu wudunya dulu baru sholatnya ya. Wudu itu kan esensinya untuk membersihkan Betul, Mbak. badan ya Ustadz ya, seperti itu. Nah pastinya untuk kita menerapkan kebiasaan jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya itu kan memang harus dimulai dari diri kita sendiri dulu, tapi kalau seandainya untuk membuat gerakan yang lebih besar lagi supaya dunia kita nih lebih bersih, itu pastinya ada peran komunitas ya, ada peran dari, orang yang satu ketemu dengan orang yang lain. Seberapa besar dampak komunitas terhadap kelestarian lingkungan kita supaya bisa bersih, seperti itu, bagaimana Mbak Rahma? Ya, saya rasa pertama mungkin penting untuk menanamkan, cinta kebersihan atau cinta terhadap lingkungan itu sejak dini gitu ya. Bahkan kalau kita ke tempat umum gitu ya, seperti stasiun, terminal, halte, ke sekolah, ke rumah sakit, papan pengumuman yang pertama kita lihat pasti adalah jagalah kebersihan atau buanglah sampah pada tempatnya gitu kan. Itu yang sudah sangat umum sekali gitu. Jadi seharusnya dengan sebegitu banyak signboard gitu ya, papan pengumuman harusnya itu secara alam bawah sadar tuh, apa namanya, lingkungan kita harus bersih gitu. Karena kalau lingkungan bersih berarti menghadirkan, manusia-manusia yang sehat gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memulai kebiasaan baik. Itu tadi yang saya bilang, saya kasih tahu bahwa memulai itu memang, lebih mudah ya dibanding kita tetap konsisten pada jalan itu gitu. Saya rasa sekarang mungkin, secara regulasi termasuk di dalamnya pelarangan kantong plastik tadi ketika di pusat-pusat perbelanjaan, itu adalah salah satu, kebijakan yang cukup progresif menurut saya, karena kemudian itu sudah diterapkan di 100 kota, di seluruh Indonesia. Bahwa minimarket, supermarket itu dilarang, apa namanya, menggunakan kantong plastik lagi dan ini kemudian secara tidak langsung artinya mengubah bagaimana pola masyarakat kita melakukan kegiatan berbelanja gitu kan. Itu yang kedua ya dari regulasi, dari sisi regulasi bahwa regulasi itu kemudian akan mengubah bagaimana, apa, pola masyarakat itu berperilaku. Yang ketiga kemudian adalah juga jangan bosan-bosan cari ilmu ya, cari pengetahuan. Sekarang akses informasi itu sangat mudah didapat gitu ya. Informasi berseliweran gitu di mana-mana. Bahkan mungkin kadang kita overwhelmed gitu ya dengan informasi yang begitu cepat gitu. Kalau sudah mulai dipraktekkan di diri sendiri, coba ditularkan ke orang lain, ke keluarga gitu ya, lingkup keluarga yang terdekat, ke komunitas RT, RW, kemudian nanti akhirnya bisa menjadi gerakan yang memang secara kolektif. Masif dan besar begitu ya Mbak ya. Jadi pada intinya sih teman-teman semua dari percakapan kita sore hari ini, kebersihan itu sebagian dari iman. Orang yang beriman pasti bersih dan menjaga kebersihan ya. Jadi teman-teman semua kalau mengaku beriman, jaga kebersihan, kebersihan diri dan jangan lupa juga jangan hanya egois memikirkan kebersihan diri aja, tapi orang lain juga harus dipikirkan gimana caranya supaya semua hal yang kita lakukan di dunia ini khususnya ya untuk menjaga gimana caranya supaya
kita nggak punya kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan, itu harus dibiasakan dari diri kita sendiri dulu supaya kita tidak merugikan orang lain. Karena ya itu tadi, kita diciptakan ke bumi ini sebagai khalifah, kita harus bertanggung jawab atas segala hal yang ada di bumi ini, begitu yang Allah titipkan kepada kita sebagai manusia di bumi ini. Baiklah, terima kasih banyak Ustadz Asgar, terima kasih banyak Mbak Rahma. Sama-sama. Insight-nya sangat luar biasa sekali untuk teman-teman di luar sana. Dan teman-teman terima kasih masih setia untuk menyaksikan Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id. Dan jangan lupa untuk nantikan episode yang lain yang gak kalah menariknya dari episode hari ini. Dan akhir kata, saya Iva Askia bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Pamit undur diri, terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waduh.